untuk bersinar sebagai terang, kita harus berada di tengah generasi gelap dan sesat. Terang hanya berharga jika digunakan untuk menghilangkan kegelapan. Shalom sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-10 di dalam serial pembahasan kitab Filipi dengan tema Mengerjakan Keselamatan. Saya akan bacakan untuk kita semuanya dari Filipi 2 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Karena itu, saudara-saudari yang saya kasihi, sebagaimana kalian selalu taat kepada saya, sekarang saya mendorong kalian untuk berusaha hidup dengan cara yang pantas bagi orang yang sudah diselamatkan oleh Allah, dengan takut dan hormat kepadanya. Jangan lakukan itu hanya ketika saya ada bersama kalian, tetapi lebih baik lagi kalau kalian melakukannya pada waktu saya tidak ada. Karena Allah lah yang memberikan keinginan bahkan kemampuan kepada kita masing-masing untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan tanpa bertengkar. Dengan begitu, kalian layak disebut anak-anak Allah. Sebab kalian hidup murni dan tidak ternoda serta bersih dari segala kesalahan. Walaupun kalian berada di antara orang-orang yang sesat dan berhati busuk. Dan hendaklah kalian terus berpegang pada ajaran yang memberi hidup, sehingga kalian menjadi teladan baik di antara mereka, bagaikan terang yang bersinar seperti bintang-bintang di dunia yang gelap. Dengan demikian, saya akan sangat bersuka cita waktu Kristus datang kembali, karena terbuktilah bahwa usaha dan perjuangan saya tidak sia-sia. Kamu semua percaya penuh kepadanya, sehingga kamu mengorbankan hidupmu untuk melayani Allah. Jadi sekalipun saya harus memberikan darah saya sendiri bersama kurban kalian, maksudnya kalau saya juga dibunuh karena terus berjuang mempertahankan keyakinan kita tentang Kristus, saya tetap senang. Dan saya mau supaya kalian turut merasakan sukacita itu bersama saya. Ya, biarlah kalian ikut bergembira dan bersukacita bersama saya. Filipi 2 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-18. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, salah satu hal yang menarik tentang tulisan-tulisan Paulus adalah bahwa ia sangat praktis. Dia selalu menghubungkan ajaran dengan kewajiban, kredo dan karakter, iman dan kehidupan. Baginya ini tidak dapat dipisahkan. Jadi sekarang setelah menggambarkan teladan Kristus, dia mendasarkan pada contoh nasihatnya untuk usaha yang sungguh-sungguh menuju kemajuan rohani. Filipi 2 ayat 12 hingga ayat yang ke-18 yang sudah kita baca bersama. Dalam perikop ini, Paulus menasihati orang Kristen untuk mengerjakan keselamatan. Dalam pelajaran refleksi ini, ada beberapa pengamatan yang akan dibuat tentang apa yang melibatkan mengerjakan keselamatan ini. Pertama, perhatikan bahwa ketika kita mengerjakan keselamatan itu, ada dua jenis ketaatan yang dikatakan di dalam ayat 12a, yakni ketaatan yang dilakukan hanya di hadapan orang lain. Ini adalah bentuk kepatuhan yang sangat umum, dilakukan hanya ketika orang lain ada di sekitar. Karena kita takut apa yang orang lain pikirkan jika kita tidak berperilaku dengan cara tertentu. Namun Paulus tidak ingin ketaatan orang Filipi menjadi seperti ini, karena itu hanya akan menjadi apa yang dia sebut di tempat lain, pelayanan mata. Kolose 3 ayat 22. Iman mereka kemudian menjadi iman lingkungan.
Iman yang aktif hanya jika lingkungan mendukungnya. Ketaatan yang kedua adalah ketaatan yang dilakukan tanpa orang lain. Ini adalah bentuk ketaatan yang tepat, dilakukan untuk menyenangkan Tuhan, hati nurani, dan tidak ada orang lain. Jenis ketaatan ini tetap setia, tidak peduli apa yang orang lain lakukan atau pikirkan. Ketaatan seperti yang Paulus harapkan dalam kehidupan teman-teman terkasihnya, bahwa kita harus memberikan pelayanan kita kepada Tuhan dan pekerjaannya. Kedua, kita juga harus ingat bahwa saat kita mengerjakan keselamatan kita sendiri, keselamatan adalah pekerjaan manusia dan juga pekerjaan Tuhan. Ayat 12b sampai ayat 13. Manusia memiliki peran untuk bermain dalam keselamatannya. Dia harus mengerjakan keselamatannya. Sebagaimana Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 40, dan juga menulis kemudian kepada orang Kristen di dalam 2 Petrus 1 ayat 10. Oleh karena itu manusia tidak sepenuhnya pasif atau tidak berdaya dalam hal keselamatan. Dia juga harus memiliki takut dan gentar dalam mengerjakan keselamatannya. Ada tempat untuk jenis ketaatan yang tepat dalam kehidupan orang Kristen. Jenis ketakutan yang tepat dalam kehidupan seorang Kristen adalah takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan akan menyebabkan seseorang membenci kejahatan. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan akan memperpanjang hidup. Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memberikan kepercayaan diri yang kuat dan merupakan sumber kehidupan. Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Takut akan Tuhan mendorong seseorang untuk menjauh dari kejahatan. Amsal 16 ayat 6. Takut akan Tuhan mengarah pada kehidupan yang memuaskan dan menghindarkan seseorang dari banyak kejahatan. Amsal 19 ayat 23. Takut akan Tuhan adalah jalan menuju kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22 ayat 4. Didorong oleh takut akan Tuhan untuk membenci kejahatan, meninggalkannya, dan berbalik kepada Tuhan, di mana mereka akan menemukan kebijaksanaan, kehidupan, dan kehormatan. Mereka juga akan menemukan kasih yang menghilangkan segala jenis takut yang tidak pantas. 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 18. Tetapi banyak yang tidak pernah mengalami kasih seperti itu dari Tuhan karena mereka tidak memiliki takut dan gentar sejak dari awal. Tapi Allah juga sangat terlibat di dalam keselamatan kita. Perhatikan bahwa Paulus menulis, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Kita tidak sendirian di dalam upaya kita melayani Tuhan. Tuhan selalu ada untuk membantu kita bersama. Dengan cara apa Tuhan bekerja di dalam kita? Paulus mengidentifikasi dua cara. Kehendak Tuhan membantu kita dalam keinginan dan motivasi kita untuk melakukan kehendaknya. Untuk melakukannya, Dia bekerja sama dengan kita. Ini tidak menyangkal bahwa manusia adalah agen moral yang bebas. Paulus telah mengatakan untuk mengerjakan keselamatanmu sendiri. Tetapi ketika kita mempersembahkan diri kita dalam pelayanan kepada Allah, Dia menjadi mitra kita. Ibrani 13 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-21. Pada pertobatan kita, Dia memulai pekerjaan baru di dalam kita dan bermaksud untuk menyelesaikannya. Melalui Roh dan Anaknya yang berdiam di dalam kita, Dia memberi kita kekuatan apapun yang kita butuhkan. Efesus 3 ayat 16. Agar apapun yang kita jadi di dalam Tuhan, itu adalah kasih karunia-Nya. 1 Korintus 15 ayat 10. Sayangnya banyak orang Kristen menghalangi pekerjaan Tuhan di dalam diri mereka dengan sikap mereka yang suam-suam kuku atau karena kurangnya iman mereka kepada Tuhan. Tuhan dapat bekerja dan bersedia, tetapi hanya jika kita membiarkan Dia untuk bekerja yang sungguh-sungguh luar biasa di dalam diri kita. Mengetahui bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam kita, ini seharusnya memberikan motivasi lebih lanjut untuk mengerjakan keselamatan kita. Sementara kita membaca terus, kita belajar bahwa salah satunya adalah mengerjakan keselamatan kita sendiri. Yang ketiga, melakukannya tanpa bersungut-sungut dan bersengketa. Ayat 14.
Menggerutu adalah kejatuhan Israel. Perhatikan 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 12 sampai pasal 12 ayat 10. Jangan pula kita bersungut-sungut seperti dilakukan oleh sebagian dari mereka, sehingga Allah mengutus malaikat untuk membinasakan mereka. Semua yang terjadi pada mereka merupakan contoh bagi kita, dan hal-hal itu tertulis dalam firman Allah sebagai peringatan bagi kita yang hidup di zaman terakhir ini. Oleh sebab itu, jagalah dirimu baik-baik, jangan merasa begitu kuat dan tidak mungkin jatuh seperti nenek moyang kita. Ini juga bisa menjadi masalah di antara banyak orang Kristen saat ini. Setiap kali mereka menghadapi kesulitan, tetapi kita diberitahu bahwa Tuhan selalu siap untuk membantu kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Dan bahwa Dia ada di dalam kita, baik untuk berkehendak dan untuk bekerja. Filipi 2 ayat 13. Jadi mengapa mengeluh? Sebaliknya, bersukacitalah atas kesempatan yang diberikan kesengsaraan seperti itu kepada kita untuk berkembang secara rohani. Roma 5 ayat 3 sampai 5, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Sengketa sering diikuti perselisihan. Mereka yang menggerutu kemungkinan besar adalah orang yang sama yang mulai berselisih dengan orang lain. Yang dicapainya hanyalah niat buruk, dan dalam banyak kasus, pembagian yang tidak perlu. Akankah kita berani menghancurkan kesatuan yang ingin dicapai Kristus mati di kayu salib? Kita perlu mengindahkan nasihat Paulus untuk mengerjakan keselamatan kita sendiri. Yang keempat, sehingga kita dapat bersinar sebagai terang di dunia, ayat 15-16. Untuk bersinar sebagai terang, kita harus menjadi anak Allah tanpa salah, yang hanya mungkin jika kita menjadi tidak bercacat dan tidak bercela, yang mengharuskan melakukan segala sesuatu tanpa menggerutu dan berselisih, yang hanya dapat terjadi jika kita memohon Tuhan untuk bekerja di dalam kita saat kita mengerjakan keselamatan kita sendiri. Dengan kata lain, mohon Tuhan mengampuni kita untuk ketaatan pada Injil. Mohon Tuhan menguatkan kita melalui firman dan doanya. Biarkan Tuhan mengubah kita sesuai dengan kehendak-Nya. Untuk bersinar sebagai terang, kita harus berada di tengah generasi gelap dan sesat. Terang hanya berharga jika digunakan untuk menghilangkan kegelapan. Matius 5 ayat 14-15. Meskipun kita harus berpisah dari dunia, 2 Korintus 6 ayat 14-18, kita harus tidak mengisolasi diri kita sendiri darinya. Yohanes 17 ayat 15, kemudian ayat 18, kemudian 1 Korintus 5 ayat 9-11. Kita harus bergaul dengan orang-orang di dunia untuk memberi pengaruh positif. Untuk bersinar sebagai terang, kita harus berpegang firman hidup. Beberapa terjemahan ini berbunyi bertahan. Tentu saja kita harus melakukan keduanya. Berpegang teguh firman kehidupan dengan mempelajari dan mentaatinya. 2 Timotius 2 ayat 15. Pegang teguh firman kehidupan dengan menawarkannya kepada mereka yang ada di dunia. Markus 16 ayat 15. Dalam dua hal kita harus seperti Tugu Monas yang menunjukkan terang. Karena kalau kita lihat di Tugu Monas, di paling puncak itu adalah yang dilapisi dengan emas, itu adalah lambang bola api ataupun pijar api, obor ada di situ ya, obor api artinya terang. Nah, itu artinya memberi harapan kepada mereka yang membutuhkan, bertindak sebagai terang di dunia ini. Kita membawa sukacita besar bagi mereka yang mengajari kita firman Tuhan, ayat 16. Akhirnya Paulus menulis bahwa saat kita melakukan keselamatan kita sendiri, itu harus mencakup hal yang kelima, bersyukur dalam pengorbanan kita, ayat 17-18. Kita mendapat panggilan untuk mengorbankan diri sendiri, bersyukur melayani iman kita sendiri, atau untuk melayani iman orang lain. Bisa berupa pengorbanan waktu, tenaga, uang, atau bahkan nyawa itu sendiri. Tapi itu untuk tujuan yang baik. Dan itu adalah bagaimana Paulus memandang kemungkinan eksekusinya untuk tujuan Kristus.
Pengorbanan tersebut dapat menjadi kesempatan dan sukacita. Beginilah cara Paulus melihatnya, karena dia tahu pengorbanannya adalah untuk menyelamatkan orang lain. Dan dia tahu bahwa keselamatan mereka pada akhirnya akan memberinya sukacita yang lebih besar pada kedatangan Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19-20. Bukankah prospek untuk saling bertemu di hadirat Tuhan pada saat kedatangannya membuat pengorbanan untuk satu sama lain menjadi berharga? Apakah alasan yang baik untuk bergembira dan bersukacita dalam pelayanan korban? Sebagai kesimpulan, itulah beberapa hal yang terlibat dalam keselamatan yang Tuhan tawarkan. Apakah mereka termasuk dalam upaya untuk mengerjakan keselamatan kita sendiri? Seperti yang dikatakan seseorang, bekerjalah seolah-olah semuanya bergantung pada kita. Tetapi berdoalah seolah-olah semuanya bergantung pada Tuhan. Memang kita harus melakukannya, karena saat kita mengerjakan keselamatan kita, Tuhanlah yang bekerja di dalam diri kita. Apakah kita melakukan bagian kita? Jawabannya adalah semoga. Semoga kita mengerti firman Tuhan ini dan kita dengan rajin mengerjakan keselamatan, yang artinya kita mengerjakan bagian kita di dalam mengembangkan diri kita melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Shalom.